Pak, ini udah Sudah direkam ya, Pak? muncul. Sudah muncul, sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bagaimana Bu? Pagi, Selamat pagi, Bu. Bu. Mana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar Luar biasa. biasa. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali berdoa terlebih dahulu. Dipimpin ya ketuanya Sofian. Silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu supaya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bersiap, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, Amin. amin ya Robbal Alamin. Nah, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan mendapatkan pahala, berkah, dan juga mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu. Kemudian, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Kita belajar apa? Tentang surat Tentang surat Ali Imran. Al-Imran. Ya, Sama dan surat Al-Baqarah, Bu. Al-Baqarah. ya, jadi kita minggu lalu belajar tentang pesan pokok Quran Surat Ali Imran ayat 64 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Pesan pokoknya Quran Surat Ali Imran yaitu tentang toleransi dan teguh Iya. pendirian pada keyakinan. Keyakinan. Sedangkan pesan pokok pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 adalah tidak memaksa keyakinan agama lain dan berpegang teguh pada agama Allah. Kemudian sebelum masuk pada materi hari ini, Ibu punya pertanyaan. Apakah yang dimaksud dengan hari akhir? Siapa yang tahu hari akhir itu apa? Pernah dengar? Hari kiamat. Hari kiamat, Hari Bu. kiamat, Bu. Selamat, Bu. Ya, hari akhir itu adalah hari kiamat. Nah, mengapa hari tersebut sangat penting dalam Islam? Kenapa? Coba ada yang tahu? Agar kita Biar kita rajin Alam sholat, Bu. semesta. selalu mengingat Allah, Bu. Ya, nah terus ada yang tahu jenis hari akhir itu apa saja? Kiamat kubro dan sugro, Bu. Ya, kemudian tanda-tanda kiamat kecil yang sudah pernah terjadi di dunia, tahu? Tanda-tanda kiamat kecil pernah tahu? Banyak banjir, Bu, musim hujan. Orang Ya, meninggal. Orang meninggal, Bu. kemudian oke. Bagaimana Banyak tanda-tanda? perang. Perang Ya, oke. merajalela pakai bom. Ya. Pak Apa di Sofian semangat ya. Tunisia. Bagaimana tanda-tanda kiamat besar itu mempengaruhi kehidupan manusia? Gimana kalau eh, kita tahu nih mau ada tanda-tanda kiamat besar dalam kehidupan kita bagaimana? Hancur. Maksudnya, eh, Munculnya Dajjal, Bu. Supaya kita tambah beramal soleh. Gimana teman? ah, Dasar untuk meningkatkan ibadah ibadah. kita ya. Rajin Oke, sholat. oke. Nah, kita akan membahas tentang ketika kehidupan telah berhenti. Nah, tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menjelaskan pengertian hari akhir, jenis dan tanda-tanda hari akhir dengan benar. Coba perhatikan gambar. Ini gambar apa yang orang Orang bawa keranda ini? meninggal. Ya, orang Bawa keranda, meninggal. Keranda, Bu ya. Bu. Bu. Ini keranda orang bawa keranda ini artinya orang meninggal. Kenapa? Artinya apa ini? Bahwa kehidupan ini tidak ada yang abadi. Semua Ah, orang akan meninggal. Kemudian Meninggal. bawahnya itu gambar apa? Gambar apa anak-anak? Kebanjiran. Banjir. banjir, Bu. Ya, Banjir, Bu. banjir.
Ini termasuk salah satu tanda-tanda kiamat kecil. Kemudian sebelah kanan atas ini gambar apa? Gunung Gunung meletus. meletus ya? Meletus. Ya, Bu. gambar gunung meletus. Itu salah satu tanda-tanda kiamat kecil. Kemudian bawah sendiri yang sebelah kanan, Itu meteor jatuh itu, Bu. ini Matahari menabrak jatuh. bumi. Jadi bisa digambarkan eh, kiamat besar sugro. Nah, nanti Ibu jelaskan ya. Nih, pengertian hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Tidak ada satupun yang bisa selamat ketika hari itu terjadi, sekalipun manusia membuat tempat persembunyian di bawah tanah atau membuat benteng yang kokoh, tidak ada satupun yang bisa lolos darinya. Allah sudah menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat ini dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah. Coba Kuswatun dibacakan. Al-Qari'ah ayat 3-5. Kuswatun. Oh, Indra Johari, coba bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Ya, Bu. Oke, artinya, tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang berhambur-hamburan. Bisa dibayangkan ya, saat kiamat terjadi itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung itu seperti bulu-bulu yang berhamburan. Betapa Oh, ngerinya. berikan. Ya, mengerikan ya. Iya, Bu. Takut. Kemudian jenis hari akhir itu ada dua. Yang pertama kiamat sugro, yaitu kiamat kecil. Contohnya seperti kematian seseorang atau bencana alam. Jadi kiamat sugro ini eh, su- masih ada kehidupan. Kemudian Iya, Bu. kiamat kubra, yaitu kiamat yang besar ya, hancurnya alam semesta, hari berakhirnya kehidupan makhluk di alam semesta atau bisa dikatakan kiamat yang sesungguhnya. Nah, kiamat kubra ini ditandai dengan ditiupnya trompet sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil. Kemudian tanda-tanda hari akhir atau tanda-tanda kiamat ini terbagi menjadi dua. Coba eh, Alfi dibacakan tanda-tanda kiamat kecil. Kaget ya, Tidur, Bu. Bu. Lagi Ya, Bu. ngobrol ya. Maaf, Coba Bu. dibacakan tanda-tanda kiamat kecil. Tanda-tanda kiamat kecil itu munculnya berbagai fitnah. Banyaknya bencana Terus, alam seperti gunung meletus, banjir, kebakaran hutan, tanah longsor, dan badai. Kemudian munculnya orang-orang yang gemar bermaksiat, maraknya riba, munculnya fitnah-fitnah besar yang mencampur adukan antara yang hak dan yang batil, dan maraknya kebodohan dan wafatnya para ulama, Bu. oke. Jadi tanda-tanda kiamat kecil ini sudah terjadi sekarang ya. Kalau kiamat kecil ini, kiamat sugro berarti belum berakhir kehidupan kita di dunia ini. Kemudian riba. Ada yang tahu riba itu apa? Ini maraknya riba. Ada yang tahu riba? Riba itu Melebihkan sesuatu, Bu. yang duitnya nambah-nambah itu bukan, Bu? Iya, Oh, pinjam ada bunganya. mm-mm. Dari tanda-tanda kiamat kecil ini ada yang mau ditanyakan, ada yang belum paham? Iya, Bu, Paham, Paham, Bu. Bu. Paham ya? Paham. Iya, Bu. Udah paham. Paham, Bu. Coba. Kemudian tanda-tanda kiamat besar. Ininya terakhir ya, Bu ya. Coba Terus, eh Bu. Nur Setelah Laili ini dua lagi. dibacakan. Setelah ini dua lagi selesai. Tanda-tanda kiamat besar. Ya, Satu, munculnya Dajjal, membuat fitnah dan pendusta akan menyebarkan kesesatan. Tadi Yang kedua, ada, Bu. keluarnya Ya'juj Lihat dan yang Ma'juj, melengkung kaum yang tuh. akan menjadi Yang perusak melengkung. di Ya, bumi. ada.
Yang Ada. ketiga, terbitnya matahari dari barat. Matahari akan terbit dari barat yang biasa terbit dari timur. Yang keempat, timbulnya asap, mengepulnya asap yang memenuhi jagat raya. Menyalanya api yang menggiring manusia, api yang muncul dari Yaman, menggiring manusia dari timur ke barat menuju Syam. Adanya tiga gerhana, gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Hancurnya Ka'bah, menghancurkan Ka'bah merupakan bagian dari tanda-tanda kiamat. Turunnya Nabi Isa bin Maryam akan turun dan berhukum dengan syariat Nabi Muhammad, Bu. Oke, tanda-tanda kiamat besar. Yang pertama itu kemunculan Dajjal. Sudah pernah ada yang dengar cerita tentang Dajjal? Sudah, Bu. Dajjal Matanya itu seperti satu, apa? Bu, katanya. Bentuknya Mata seperti apa? satu, Bu. Kalau secara fisik katanya mata satu, Bu. Mata satu di tengah gitu ya? Iya, Bisa Bu. menjadi besar. Terus suka fitnah, Bu. Ya, Dajjal itu eh, pembuat fitnah. Jadi besok ketika Dajjal muncul akan fitnah yang sangat dahsyat besar. Makanya kita sebagai umat Muslim harus benar-benar menjaga keimanan kita agar tidak ikut fitnah Dajjal. Kemudian yang kedua, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, yaitu kaum yang akan menjadi perusak di bumi juga. Ini seperti Dajjal. Kemudian terbitnya matahari dari barat. Kan biasanya matahari terbitnya dari mana anak-anak? Timur, Bu. Timur, Bu. Timur, Bu. Ya, jadi besok ketika mau kiamat itu matahari terbitnya dari barat. Kemudian selanjutnya timbulnya asap, mengepulnya asap yang memenuhi jagat raya. Kemudian menyalanya api yang menggiring manusia, api yang muncul dari Yaman menggiring manusia dari timur ke barat menuju Syam. Kemudian adanya tiga gerhana, yaitu gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Kemudian hancurnya Ka'bah. Ka'bah itu apa anak-anak? Kiblat. Kiblatnya umat Muslim. Iya, Terima kasih, Bu. Muslim kita untuk sholat ya. Nah ini besok ketika eh, kiamat terjadi, Ka'bah ini hancur. Kemudian turunnya Nabi Isa ini untuk memerangi nih Dajjal ini. Simpulannya pada pembelajaran ini itu coba dibacakan Dwi Yulianto kesimpulannya dari pembelajaran hari ini. Hari ini adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan dunia. Jenis hari akhir ada dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Tanda-tanda hari akhir dibagi menjadi dua, yaitu tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar. Oke, sampai sini sudah paham semua anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Udah, Paham, Bu. Bu. Udah, Bu. Paham ya? Oke, Gak paham. Ibu bagi tugas kelompok. Masing-masing kelompok membuat peta konsep tentang ini. Makna hari akhir, jenis hari akhir, tanda-tanda hari akhir. Dikumpulkan minggu depan. Sudah pernah kan ya buat peta konsep? Oh, Udah, sudah, Bu. 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 Udah, Bu. Ya, oke. Gampang, Nanti Bu. nanti kelompoknya Ibu membagi ya, menyusul. Siap. Dikumpulkannya minggu depan. Ya, 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 Bu. Bu. Oke. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas urutan kejadian dan peristiwa yang dialami pada hari akhir yaitu Yaumul Ba'as, Yaumul Masyar, Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, dan Yaumul Jaza. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita tutup doa dengan doa kafaratul majelis. Mari bersama-sama silakan dipimpin Ani Murniati. Ya, mari kawan-kawan kita berdoa terlebih dahulu karena kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita hari ini. Berdoa mulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Subhanakallahumma wa Allahumma bihamdika bihamdika asyhadu an asyhadu la an la ilaha illa ilaha anta illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu atubu ilaik. ilaik. Oke, Berdoa selesai. Oke, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Semangat sahabat kita teman-teman.